Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita dapat servisan lagi ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini keadaan layarnya ada pecah ya. Nah ini retak. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini retaknya. Dan ini handphonenya Oppo F11. Nah ini coba kita hidupin. Wah ini saya lupa sandinya guys, saya ambil nota dulu ya. Kita buka dulu untuk sandi layarnya. Nah ini. Oke, ini kita hidupin handphonenya. Jadi biar teman-teman bisa lihat keadaan handphonenya ya. Ini keadaan layarnya ada retak guys. Dan nah ini ada bercak kuning seperti ini. Dan itu ada seperti bekas rembes ya, entah itu air atau minyak juga kita nggak tahu ya. Nah itu ada dua bercak putih seperti rembes ya. Dan itu ada bekas kuningnya guys. Kuning itu ya nggak tahu ya, kata yang punya ini faktor dari jatuh, ketika jatuh langsung kuning seperti ini. Dan ini juga infonya sepertinya bekas kena air ini LCD-nya guys ya. Dan ini juga LCD-nya udah pernah ganti kata yang punya. Oke, untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only di Oppo F11. Ini LCD KW ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi HP-nya. Ini tahap awal, kita matikan dulu. Selanjutnya kita buka untuk area backdoornya. Untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan headgun untuk memudahkan ketika pembukaan backdoornya ya. Jadi agar mudah untuk pembukaan backdoornya saya gunakan pemanas dulu. Nah ini kita seset menggunakan plastik mica. Wah ini nggak terlalu keras guys. Ternyata dia nggak pakai lem ya, hanya dikasih double tip saja untuk backdoornya. Ini ada kalengan pengaman di flexible fingerprint, kita lepaskan dulu untuk kalengannya. Nah ini bentuk kalengannya guys, dan ini flexible fingerprint, kita lepaskan dulu ya. Selanjutnya kita buka semua baut-bautan di area penutup mesinnya. Nah ini kita lepaskan untuk baut-bautannya, saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Nah ini slot kartu SIM kita lepaskan dulu, dan kita lepaskan untuk casingnya atau bezelnya ya. Nah ini kita lepaskan untuk bezelnya, saya gunakan bantuan pencongkel tadi ya, plastik pencongkel. Selanjutnya kita buka guys, dan nah ini penampakan backdoornya. Tahap selanjutnya kita buka fleksibel baterai, karena akan kita lepaskan ya, baterainya kita tarik saja seperti ini. Selanjutnya nah ini ada plastik double tip untuk penahan baterai, kita buat jalur dulu ya di fleksibel LCD. Kita pinggirkan dulu plastik double tipnya. Selanjutnya seperti biasa kamera akan kita lepaskan guys. Nah ini di belakang ada dua dan di depan ada satu. Dan ini keluhan dari yang punya, kamera depannya buram guys ya. Nah itu bisa di lensanya kotor sekali ya. Nanti akan kita coba bersihkan, kalau masih bisa diselamatkan kita selamatkan ya kamera depannya. Selanjutnya di area LCD ini saya panaskan dulu menggunakan headgun agar mudah untuk pembukaan LCD dari frame ya. Ini saya hangatkan dulu, berhubung ini LCD KW guys, ini LCD udah pernah ganti ya. Dan kita nggak tahu nih pengeleman dari user sebelumnya itu seperti apa. Jadi setelah kita hangatkan baru kita buka ya menggunakan mica tipis seperti ini. Kita seset keliling dulu, kita cari celah lapisan paling bawah LCD seperti ini. Ini udah dapat lapisan paling bawah dari LCD-nya. Namun di tengah ini seperti nyangkut guys, kayak ada double tip. Jadi kita seset aja secara perlahan ya. Hati-hati jangan buru-buru ya, karena banyak dari teknisi pemula itu gagalnya bukan ketika penyesetan yang lain-lain, malah ketika membuka LCD dari frame inilah banyak sekali yang gagal ya. Dan ternyata prediksi saya betul guys. Di tengahnya itu dikasih double tip ya. Nah ini kita rapikan dulu sedikit double tipnya. Nanti akan kita bersihkan lagi ya. Lanjut kita tes LCD-nya ini apakah masih normal atau tidak, karena kita tadi udah kita lepaskan dari frame dan kita nggak tahu ya LCD masih normal atau tidak. Ini kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Nah ini loadingannya guys, lumayan lama ya. Alhamdulillah berhasil masuk ke menu. Wah ini lupa lagi saya sandinya guys. Udah pelupa ya. Oke kita cek di letter putih dan kuningnya masih tetap ada ya. Oke lah, langsung kita eksekusi kembali handphonenya. Kita buka lagi baterai dan LCD-nya kita lepaskan. Oh ini nyangkut lagi deh guys, karena ada double tip di tengahnya ya, belum kita bersihkan. Nah ini kita angkat kembali untuk LCD-nya. Kita fokus ke area LCD ya. Kita lepaskan dulu ini untuk fleksibelnya, ini yang menempel di bagian kalengan belakang LCD kita lepaskan dulu seperti ini agar mudah untuk mempresisikan ya.
Nah ini kita presisikan, kita ratakan. Selanjutnya mengingat di layar ini ada pecah, jadi kita tutupin dulu pecahan kacanya ini menggunakan lakban bening seperti ini, agar pecahan kacanya tidak berhamburan ya, sekaligus juga mesin separator bisa menyedot sempurna. Ini kita rapikan dulu, lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di depan mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator, kita presisikan, kita hidupkan vakum dan pemanasnya, biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke, balik lagi guys, ini kurang lebih udah panas 80-an, namun bukan menjadi patokan ya, tinggal sesuaikan dengan mesin separatornya masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan LCD dengan kaca gelas yang lamanya. Ini menggunakan kawat Sansin berukuran 0,03. Sebenarnya khusus OLED, namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS karena untuk mengurangi resiko terkena lapisan polarit. Nah, untuk penyesetannya ambil dari sisi bawah ya, dekat arah soket, karena kalau ambil dari atas takutnya terkena lapisan polaritnya guys, karena di atasnya itu berbentuk poni kameranya ya. Jadi kita seset secara perlahan, jangan buru-buru, apalagi ini LCD KW, santai-santai saja ya. Alhamdulillah berhasil dan wow, amazing guys, nggak kena polarit ya. Mantap ini. Selanjutnya kita bersihkan bekas lem OK yang lamanya. Ini kita presisikan kembali LCD-nya. Kita tempelkan di atas mesin separator. Selanjutnya ini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro untuk membersihkan bekas-bekas lem OK yang lamanya. Jadi kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih ya. Nah ini. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu. Kita lap sampai kinclong ya, sampai bersih. Nah ini udah bersih. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah di meja eksekusi. Kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak, karena selesai kita pisahkan belum kita tes ya. Kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Nah ini loadingannya guys. Sambil nunggu proses loadingannya selesai, ini saya lap dulu ya, agar lebih enak dipandang, karena kalau udah bersih itu enak dipandang guys. Nah ini penampakan dari LCD-nya selesai kita pisahkan dengan kaca gelas yang lama. Nah ini kaca gelas yang lama guys ya, yang retak tadi. Dan wah ini lupa lagi saya sandinya guys. Ya faktor umur ya, udah mulai pelupa ini guys. Oke, ambil nota lagi tadi, kita cek lagi di nota sandinya. Oke, kita cek di latar putih. Alhamdulillah bercak kuningnya hilang, namun yang putihnya tetap ada guys ya. Ya seperti inilah, karena bercak putih itu biasanya udah kena ke dalam lapisan LCD-nya ya. Itu bekas air atau bekas lem atau bekas minyak kayu putih, thinner juga kita nggak tahu ya. Yang intinya ada bercak putih seperti rembes ya. Selanjutnya kita lepaskan kembali LCD-nya karena ini normal ya. Kita masuk lagi ke tahap berikutnya guys. Ini frame-nya tadi udah saya bersihkan juga. Ini kita pinggirkan dulu, kita fokus ke LCD ya. Nah seperti biasa untuk teman-teman yang udah bergabung di channel saya sejak lama mungkin udah tahu ya. Saya di sini kan menggunakan lem OK cair. Yang ditakutkan oleh para teknisi itu kalau menggunakan OK cair seperti saya ini, yang dikhawatirkan kan rembes atau lem OK masuk ke dalam LCD. Saya punya triknya seperti ini guys ya. Nah ini untuk di area pinggiran LCD-nya saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Karena lem OK cair atau lem OK basah itu bisa masuk ke dalam LCD lewat pinggirannya atau masuk lewat pinggiran LCD yang mengakibatkan rembes. Nah untuk mengakalin rembes tadi, saya tutupin area pinggiran LCD-nya ini menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Mungkin untuk para teknisi pemula atau teman-teman mungkin udah tahu ya dengan lem ini. Sering digunakan untuk memasang LCD di frame. Dan ini lemnya sama guys, saya gunakan juga untuk menutupin area pinggiran LCD-nya. Nah ini, wah sorry ini sedikit ngeblur guys ya, saya nggak lihat. Nah ini, yang intinya pemberian lemnya ini keseluruhan ya, tutupin area pinggirannya. Dan pemberian lemnya ini bukan ditarik saja, melainkan ditotol-totol ya seperti ini. Nah ini saya totol-totol agar lemnya itu menempel sempurna guys, karena kalau main tarik saja biasanya juga masih mengakibatkan rembes. Jadi kalau teman-teman pemula mencoba trik seperti ini masih rembes, tolong pantau pengeleman area pinggirannya ya. Termasuk di bagian bawah seperti ini, kita tutupin juga bagian bawah soket LCD-nya, karena ini juga bisa mengakibatkan rembes. Jadi penting teman-teman pemula pantau ya. Kita ratakan seperti ini. Dan di bagian atasnya, nah ini yang putihnya kita tutupin juga, karena situ juga merupakan lapisan yang bisa membuat lem OK-nya rembes ya.
Nah ini kita tutupin. Selanjutnya tinggal kita tunggu kering ya, kurang lebih 15 menit. Kita cek dulu ya. Kalau belum rata kita ratakan kembali guys. Ini tunggu sampai kering ya. Oke, balik lagi. Ini kurang lebih 15 menitan saya diamkan dan ini udah kering sempurna untuk lemnya. Selanjutnya saya bersihkan lagi di layarnya ini kalau ada bekas-bekas lem, karena sebelum pemberian lem OK usahakan LCD dalam keadaan bersih ya. Bersih tanpa ada debu, bekas-bekas lem OK yang lama juga kita bersihkan kembali ya. Selanjutnya ini saya tambahkan lem OK cair secukupnya saja, jangan terlalu banyak, takutnya kalau terlalu meluber juga mubazir ya. Dan ini untuk kaca gelasnya udah saya kletek untuk segelannya, tinggal kita presisikan saja. Nah ini kita ratakan lem OK cairnya seperti ini ya, kita urut sedikit-sedikit saja, santai-santai saja guys ya. Nah ini kita ratakan, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah ini bisa teman-teman lihat gelembung ini bergerak ya, kita dorong ya. Karena kalau udah masuk ke dalam lampu ultraviolet, otomatis gelembungnya ini nggak bisa hilang, jadi akan tertinggal di dalam LCD. Jadi sebelum masuk lampu UV kita ratakan dulu lem OK cairnya ya. Nah ini selanjutnya yang lem-lem meluber ke area pinggirannya saya bersihkan. Dan di framenya juga kita tambahkan tisu seperti ini. Nah fungsi dari tisu ini di frame, yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dengan kaca gelas yang baru nanti ya, ketika dia udah menempel sempurna, jadi aman dan mudah ketika melepaskan dari frame. Dan yang kedua, fungsi dari tisu ini juga menyerap lem OK nya guys. Jadi kalau ada lem OK yang meluber ke area pinggiran itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa rembes. Lanjutnya ini kita presisikan ya, kita cek atas bawah kiri kanannya udah presisi atau belum. Kalau belum presisi kita presisikan kembali ya. Nah ini saya lap dulu, saya bersihkan, lanjut kita bawa ke lampu UV. Oke guys, ini kita udah berada di depan lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lampu ultraviolet, kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit karena lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena lampu UV. Balik lagi guys, ini kurang lebih udah 30 menitan ya saya diamkan. Ini udah kering sempurna, hitam pekat, mantap. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke, ini kita lepaskan kembali untuk pengepresnya ya, karetnya kita lepaskan. Nah ini baterainya kita angkat kembali dan kita lepaskan untuk fleksibel LCD-nya ya. Ini udah menyatu guys ya untuk kaca gelas dengan LCD-nya. Kita lepaskan. Nah ini bisa dilihat lem yang meluber itu langsung diserap oleh tisu ya. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat lem OK cairnya bisa masuk ke dalam LCD. Jadi ya kalau teman-teman pemula ingin menggunakan OK cair seperti saya, mungkin bisa diikutin ya step by stepnya. Memang tergolong sedikit ribet guys ya, karena lem OK cair ini sangat rawan sekali, sangat rentan sekali rembes. Jadi kebanyakan teknisi itu takutnya menggunakan OK cair itu kan rembes. Jadi ya sering saya buatkan tutorialnya dan alhamdulillah ya, tingkat rembes itu 90% hampir berhasil. Jarang yang namanya rembes ya, asalkan teman-teman ikutin step by stepnya ya. Selanjutnya ini LCD tadi udah kita bersihkan dan framenya juga kita bersihkan ya, dari bekas-bekas lem yang lama, dari bekas-bekas lem OK juga saya bersihkan. Kita sikat lagi sampai bersih ya. Lanjut kita tes, kita cek LCD-nya ya. Ini udah presisi sempurna guys ya, mantap. Kita tes ada rembes atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, sambil nunggu proses loadingannya selesai, ini saya lap dulu ya. Oh, ini mana minyak kayu putih, ini saya nyari minyak kayu putih nih guys, nggak ketemu guys. Ini saya lap menggunakan tisu dulu ya. Nah ini kita bersihkan agar enak dipandang ya, seperti biasa. Karena kalau saya pribadi itu guys, yang penting bersih dulu ya, ada rembes atau tidak itu urusan belakangan, yang penting bersih dulu. Nah ini kita masukkan sandinya, alhamdulillah masih mau disentuh ya. Nah ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu, saya buat kinclong dulu ya. Nah ini di latar putih bisa teman-teman lihat, ini yang putih tadi memang efek dari awal ya, sebelum kita belah kita pasangkan gelas memang udah ada rembes seperti ini. Itu sepertinya bekas air ya. Oke, ini mantap, tinggal kita buka lagi dan kita pasangkan di frame ya. Namun sebelum dipasangkan ke frame, penting teman-teman pemula lap dulu ya kaca kameranya, karena tadi kamera depan kan buram nih kata yang punya, ngeblur. Dan saya lihat juga memang untuk saringan speaker atas ini udah nggak ada guys. Nah ini itu nggak ada penutupnya ya di bagian atas, dan kamera juga lensanya tadi kotor berdebu ya.
yang nggak tahu kameranya masih jernih atau tidak, nanti coba kita bersihkan saja. Kalau misalkan dibersihkan bisa bersih ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya mau gimana lagi kalau memang lensanya sudah rusak ya. Karena fungsi dari saringan speaker itu sebenarnya menahan debu guys, jadi biar debu itu nggak masuk ke kamera. Ini saringan speaker atasnya udah nggak dipasang lagi ya, mungkin dulu waktu ganti LCD mungkin teknisinya lupa masang saringan speakernya ya. Nah ini di framenya saya tambahkan lemnya, kita secukupnya saja, jangan terlalu tebal, yang penting rata. Lanjut kita presisikan LCD nya di frame. Nah ini kita presisikan kembali ya, kita ratakan, kita lap dulu nih dalam yang bluber, kita presisikan kembali untuk fleksibel LCD. Dan ini plastik double tip penahan baterainya kita presisikan kembali ya, dan handphone siap untuk kita rakit. Nah ini plastik double tipnya agak kurang kuat guys ya, jadi saya tambahkan lakban saja. Nah ini saya tambahkan lakban agar presisi ya, agar rapi. Selanjutnya kamera kita ambilkan kembali. Ini kamera depannya udah saya lap, nanti kita tes ya buram atau tidak ya, kita juga nggak tahu karena sebelumnya itu memang udah buram kameranya guys ya, jelek sekali kameranya. Jadi udah saya lap ya, nggak tahu masih bisa bersih atau tidak. Selanjutnya ini untuk bezelnya kita pasangkan kembali casingnya ya, kita presisikan. Nah ini selanjutnya kita pasangkan untuk slot kartu SIM. Nah ini, dan tahap selanjutnya tinggal kita pasang kembali semua baut-bautannya guys. Oke, ini untuk pemasangan baut saya skip ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya di pinggiran casingnya untuk memasang backdoor ini saya tambahkan lem dulu, kita ratakan secukupnya saja ya, tipis-tipis saja, yang penting rata guys ya. Nah ini, dan jangan lupa lap dulu kameranya ya sebelum kita pasangkan backdoornya. Nah ini backdoornya kita pasangkan untuk fleksibel fingerprint. Ini ada kalengan pengamannya, kita pasangkan kembali untuk kalengan pengamannya ini, kita pasang kembali untuk bautannya guys. Oke, ini kita pasangkan, kita presisikan backdoornya. Nah ini kita presisikan, selanjutnya tinggal kita press ya. Untuk pengepresan di sini saya menggunakan karet gelang saja ya. Kalau teman-teman menggunakan penjepit LCD juga silakan ya. Karena kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet guys, karena saya rasa karet ini jauh lebih aman ya ketimbang penjepit. Nah ini kita press menggunakan karet agar LCD-nya betul-betul presisi di frame. Yang kedua juga agar backdoornya bisa presisi juga ya, bisa rapat sempurna. Nah ini kita press menggunakan karet. Lanjut tinggal kita tunggu lemnya mengering kurang lebih 30 menit. Balik lagi guys, ini kurang lebih 30 menit ya saya diamkan, hampir 1 jam malah ini guys. Dan berhubung yang punya juga udah OTW mau ngambil ya, jadi saya buka dulu untuk karetannya. Nah ini kita lepaskan untuk pengepresnya sambil kita bersihkan ya. Tadi juga sambil menunggu lemnya kering, yang meluber itu saya lap juga tadi ya. Kita hidupin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, sambil nunggu loadingannya selesai, ini saya lap dulu ya. Untuk di belakangnya juga casingnya saya lap dulu agar kinclong guys ya. Jadi sebelum kita serahkan handphonenya kepada pemilik, usahakan dalam keadaan bersih, rapi, kinclong ya. Nah ini kita lap, jangan sampai meninggalkan jejak guys ya. Sayang sekali tutup speaker atasnya itu nggak ada. Oke, ini kita tes sentuhan, alhamdulillah mantap. Masuk ke pengaturan tentang ponsel. Nah ini Oppo F11, dan bisa teman lihat bercak putihnya itu masih ada, karena itu tadi sebelum kita pisahkan memang sudah ada ya. Sayang sekali guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat penampakannya bening tanpa ada rembes, karena kalau lem Oka cair rembes itu kelihatan seperti LCD bekas masuk air atau seperti awan mendung ya. Nah ini kaca gelas yang lamanya, dan handphone udah selesai siap kita serahkan kepada pemilik. Ini bisa teman-teman lihat jernih ya, mantap. Oke, ini saya lap lagi, saya tes kameranya ya. Kita tes kamera belakang, wow mantap guys, ini jernih kamera belakangnya. Namun kita coba kamera depan karena keluhan user ini kan buram ya. Wah ini saya lap pun ternyata memang kameranya udah buram guys. Tadi coba saya lap memang kameranya memang nggak mau lagi ya, memang udah kotor ya. Mau diapakan lagi ya, seperti inilah keadaannya ya. Oke, ini udah selesai, tinggal kita serahkan kepada pemilik.
Untuk teman-teman yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support ya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bye-bye.